Halo selamat pagi saudara, kembali Anda menyaksikan Kompas Bisnis di pagi hari ini. Apa yang dibahas oleh Kompas Bisnis di hari ini seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu Menteri Keuangan Purbaya, tanggung pajak gaji kurang dari 10 juta dan juga pembelian rumah. Ini maksudnya saudara, pemerintah ini tengah menggenjot perekonomian dengan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur pemberlakuan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP. Untuk sektor perumahan dan juga ada insentif pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atau PPH DTP dari berbagai sektor. Aturan insentif ini diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026 dan menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah. Pertanyaannya saudara, lalu apakah insentif ini efektif untuk mencapai tujuannya mengingat sektor yang disasar tidaklah populer? Kita lihat ke data berikutnya. Nah ini dia saudara. Kita ke PPH Pasal 21 yang bebas potongan. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026. Lalu syaratnya apa? Insentif ini diberikan kepada pekerja dengan status pegawai tetap tertentu dan atau pegawai tidak tetap tertentu. Dalam PMK ini ditetapkan pegawai tetap berhak menerima insentif jika yang bersangkutan telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau juga memiliki nomor induk kependudukan NIK yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta menerima penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta rupiah per bulan atau gajinya kurang dari 10 juta begitu saudara. Sementara syarat bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata tidak lebih dari 500.000 per hari atau maksimal 10 juta rupiah per bulannya. Ini saudara berlaku mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun ini, tahun 2026. Lalu sektor mana saja? Ada 5 sektor paling tidak saudara yang bebas potongan PPH Pasal 21. Ada sektor industri alas kaki, ada juga sektor tekstil dan juga pakaian jadi. Kemudian ada furnitur dan keempat ada juga sektor industri kulit dan barang dari kulit. Dan terakhir ini merupakan perluasan ataupun perubahan dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu di sektor pariwisata. Lalu bagaimana dengan pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah di data selanjutnya kita lihat. Nah ini dia saudara, insentif kali ini berupa program yang beli rumah bebas PPN DTP 100% untuk rumah dengan harga jual 2 hingga 5 miliar rupiah. Dalam skema ini pemerintah akan membebaskan PPN hingga 2 miliar dan berlaku untuk masa pajak 2026 dari Januari hingga Desember tahun ini tentunya. Syarat lain adalah rumah atau unit tersebut harus pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak penjual dan belum pernah dipindah tangankan. Itu tadi ada insentif yang dilakukan oleh pemerintah di tahun ini yang tujuannya adalah untuk menggenjot perekonomian. Saudara, susah jeda, Kompas Bisnis akan kembali membahas lebih lengkap insentif fiskal demi mendongkrak daya beli seperti pembebasan pajak rumah hingga insentif pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah bagi pekerja dengan gaji lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis saudara untuk membahas lebih lengkap insentif fiskal demi mendongkrak daya beli seperti PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan juga apartemen dengan harga di bawah 5 miliar rupiah hingga insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau PPH DTP bagi pekerja dengan gaji lebih dari 10 juta rupiah per bulan. Kita langsung berbincang dengan ekonom Indef Abra Talatov. Selamat pagi Mas Abra. Selamat pagi Mas Ian. Mas Abra, ini menurut Anda apakah insentif PPN DPT dan juga PPH DPT 100% yang tadi saya bacakan begitu dan juga paparkan, akankah ini efektif untuk menggenjot perekonomian? Ya, saya melihat bahwa
pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, ya ketika melanjutkan kebijakan insentif PPh 21 DTP ini memang ini menjadi strategi instan ya untuk bagaimana caranya memberikan dorongan terhadap ekonomi kita khususnya dari konsumsi rumah tangga, karena kita mengetahui bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini dalam 2 tahun terakhir ini sangat rendah ya, di bawah 5%. Di kuartal 3 tahun lalu hanya tumbuh 4,89%. Padahal pemerintah di sisi lain punya target pertumbuhan tinggi. Itu tahun ini saja 2026 pemerintah menargetkan pertumbuhan sampai 5,4%. Padahal ya konsumsi rumah tangga ini berkontribusi paling besar terhadap GDP 53%. Nah, artinya memang strategi untuk memberikan insentif adalah menjadi strategi yang paling realistis yang dilakukan pemerintah dalam jangka pendek. Kenapa? Karena masyarakat akan mendapatkan penghasilan secara utuh. Nah, tetapi memang kalau kita melihat sasarannya ya dari PPh 21 DTP ini mencakup 5 sektor ya, itu kan Hmm. kurang lebih akan mengenai 1,7 juta pekerja. Kalau kita bandingkan dengan jumlah pekerja kita 145 juta, artinya ini hanya 1,2%. Hmm. Memang ya sangat kecil lah dibandingkan jumlah pekerja kita secara nasional. Tetapi dengan insentif tersebut, pemerintah sudah akan mengalokasikan kurang lebih sekitar 800 miliar. Ya paling tidak ini bisa membantu mempertahankan daya beli masyarakat untuk sektor-sektor yang memang termasuk sektor padat karya. Oke. Dan ini sebetulnya hanya melanjutkan dari insentif yang sudah dilakukan di tahun 2024 lalu, 2025 lalu dengan tambahan di sektor pariwisata. Itu Hmm. Mas Ian. Oke, tadi Mas Abrar menyebutkan bahwa ini menyasar 1,7 juta orang atau hanya 1,2% begitu untuk insentif pajak PPh 21. Jika tujuannya untuk menjaga daya beli dan juga stabilitas ekonomi, mengapa sektor-sektor yang dipilih justru kalau kita bisa istilahkan adalah sunset industri gitu, kecuali tadi pariwisata sebagai tambahan. Ya, ya karena memang sebetulnya ini sangat urgent diberikan pemerintah insentif pada 5 sektor tadi, karena pertama tadi sektor tersebut menjadi sektor yang sangat besar menyerap lapangan kerja. Jadi ketika industri itu nanti disrupsi dengan adanya ekonomi yang melambat, dikhawatirkan nanti justru akan terjadi PHK besar-besaran, dan itu justru resikonya akan jauh lebih besar lagi. Makanya memang insentif itu menjadi pilihan yang paling rasional. Dan kedua, saya melihat bahwa di industri tersebut juga sedang berjuang untuk bisa survive, karena jika Hmm. melihat data kredit di sektor-sektor tadi, khusus sektor manufaktur, itu pertumbuhan kreditnya memang sedang mengalami tren perlambatan. Bahkan misalkan saya lihat untuk sektor industri manufaktur ya di tahun 2025 lalu itu tumbuh di bawah 10%. Nah, kemudian yang kedua juga yang menjadi concern adalah di kredit UMKM. Nah, Hmm. UMKM ini kan kita tahu bahwa menjadi penyerap lapangan kerja yang paling besar juga. Nah, sampai di bulan Juli 2025 lalu pertumbuhan kredit UMKM itu hanya 1,7%. Jadi sangat rendah, padahal di Hmm. tahun-tahun sebelumnya bisa tumbuh 9%. Artinya ini memang sudah menjadi alarm serius buat pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Makanya insentif ini saya pikir akan memberikan manfaat kepada dua sisi, sisi konsumennya dan juga sisi produsen. Karena dengan Hmm. daya beli yang terjaga, artinya kan produksi ini akan tetap ekspansif ya. Diharapkan PMI kita bisa terus berada di jalur yang positif, gitu Mas Ian. Oke, kalau ini menjadi alarm serius Mas Abra, apakah memang seharusnya ini juga dilakukan terhadap sektor-sektor industri lainnya? Iya, ya saya pikir pemerintah kan punya prioritas ya untuk memberikan insentif ini, karena juga terkait dengan bagaimana menyeimbangkan antara beban yang dikeluarkan tadi ya berupa PPh yang ditanggung pemerintah dengan juga proyeksi penerimaan negara. Karena di tahun 2026 ini juga pemerintah sepertinya akan tetap menghadapi resiko untuk bisa mengejar target penerimaan pajak ya. Apalagi di tahun 2026 ini pemerintah memproyeksikan rasio penerimaan perpajakan kita akan sedikit mengalami kenaikan 10,48% terhadap GDP. Padahal kalau kita lihat ya berbagai sumber penerimaan negara kita khususnya dari
sumber daya alam karena terjadi kontraksi harga komoditas, ini juga menjadi pukulan bagi penerimaan negara kita, sehingga pemerintah memang tidak bisa juga memberikan insentif secara lebih luas kepada semua sektor. Jadi memang ada sektor-sektor yang diberikan fokus oleh pemerintah di tahun 2026 ini. Oke, apabila kita bisa tampilkan kembali mungkin grafis yang tadi soal sektor mana saja yang mendapatkan insentif dari pemerintah, begitu ada 5 sektor tadi dengan perluasan pariwisata. Kalau kita melihat industri yang sebelumnya, sebelum ada perluasan di pariwisata, begitu itu seperti industri kulit, ataupun kaos kaki dan lain-lain. Tiba-tiba diperluas dengan ada sektor pariwisata. Menurut Anda, apakah perluasan ini sudah tepat dilakukan? Ya, saya melihat bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu game changers juga untuk mendongkrak geliat ekonomi masyarakat di seluruh wilayah. Ya, karena dengan sektor pariwisata ini saya pikir juga punya multiplier effect terhadap sektor-sektor lain, ya UMKM, kemudian juga perdagangan dan lain sebagainya. Dan jika melihat kembali saya ingin menampilkan realisasi penerimaan pajak kita dari PPh orang pribadi PPh 21 ya sampai bulan Oktober, sebetulnya pemerintah ya sudah menghadapi tekanan PPh 21 orang pribadi itu terkontraksi 12% sampai bulan Oktober tahun lalu. Hmm, Jadi tadi saya ingin mengulas sedikit lagi kenapa ini belum bisa diperluas di sektor lain, karena dengan kondisi saat itu saja ya di Oktober tahun lalu pemerintah sudah harus tekor ya sampai 12,6%. Nah, jadi memang ini pilihan yang cukup dilematis, tapi di sisi lain tetap harus ada ekspektasi yang harus dijaga oleh hmm, pemerintah. Di oke, sisi lain yang kita tahu bahwa pemerintah juga sudah berupaya mendorong ya intermediasi di sektor keuangan dengan injeksi 200 triliun lebih, tetapi memang kita melihat realisasinya masih cukup rendah. Tadi saya katakan oke. pertumbuhan kredit kita secara nasional hanya 7%, dan itu juga menjadi cermin bahwa daya beli masyarakat yang belum kembali pulih secara optimal seperti periode sebelum COVID-19. Oke, terkait dengan pemilihan sektor seperti Mas Abra tadi sebutkan bahwa juga ada dilematis dalam hal ini. Analisis Anda, apa yang membuat 5 sektor ini jadi prioritas? Ada apa dengan sektor industri lainnya misalkan? Atau ini sektor lainnya sebetulnya hanya nunggu giliran saja untuk mendapatkan insentif? Ya, ya, kalau kita bicara insentif fiskal ataupun kebijakan fiskal, memang secara ideal ya kebijakan fiskal itu kan seharusnya tidak boleh diskriminatif, harus juga bisa Hmm, dirasakan oleh seluruh komponen, seluruh sektor ya. Tapi mungkin bentuk-bentuk insentif itu ya bisa bervariasi, tidak hanya dengan pemberian PPh 21 DTP tadi, tapi juga ada insentif lain seperti misalnya yang juga di tahun lalu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, program magang nasional di mana peserta magang itu mendapatkan uang saku ya ataupun mhm. gaji yang setara UMR, dan juga ada insentif lain, dan bahkan juga misalnya ada tetap diberlakukannya program perlindungan sosial dengan jumlah yang cukup besar sampai 500 triliun di tahun 2026 ini, dan mengalami kenaikan juga di atas 10% di tahun 2026 ini. Jadi itu menjadi bentuk strategi lain pemerintah untuk Hmm. memberikan insentif menjaga daya beli masyarakat di seluruh kelompok masyarakat. Oke, kalau kita tarik lebih dalam begitu kepada perusahaannya Mas Abra, kan insentif ini menyasar bukan hanya pegawai tetap namun juga pegawai tidak tetap. Sebetulnya apa untung ruginya dalam hal ini? Ya, ya, karena memang tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar ini masih cukup berat, ya. Artinya tadi ada quick wins, strategi jangka pendek yang diberikan agar penghasilan masyarakat tetap terjaga, ya, dengan bukan hanya memberikan insentif terhadap pekerja yang pekerja tetap, tetapi juga pekerja tidak tetap. Bahkan tadi saya katakan ada juga Hmm, program magang agar penghasilan mereka tetap terjaga, sehingga tadi daya beli masyarakat juga bisa didorong. Dengan begitu ya ada ekspektasi yang lebih tinggi lagi, sehingga sektor real ya sektor manufaktur juga bisa melakukan ekspansi bisnis mereka, dan pada akhirnya ini menjadi sentimen positif juga buat investasi di tahun-tahun mendatang. Jadi saya pikir ini menjadi seperti siklus, ya harus dimulai dengan menciptakan ekspektasi yang positif dulu dari sisi konsumsi masyarakat.
Oke, kalau kita membahas lebih jauh terkait dengan pegawai tetap dan juga pegawai tetap yang juga sama-sama mendapatkan insentif ini. Apakah pola yang sama juga dilakukan oleh pemerintah di tahun-tahun sebelumnya dan apakah ini sudah teruji untuk mendongkrak perekonomian? Ya, jika kita berkaca terhadap realisasi pertumbuhan GDP kita sampai kuartal ketiga tahun lalu, memang masih cukup menantang ya Mas untuk bisa mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat di atas 5%. Ya, dan ini saya pikir banyak faktor yang mempengaruhi kenapa konsumsi masyarakat kita juga masih cukup rendah. Ya, bukan hanya karena penghasilannya yang relatif stagnan atau berkurang, tetapi juga ada faktor lain yang saya pikir cukup penting adalah di sisi kelas menengah kita yang semakin tertekan. Ya, kita mendengar bahwa jumlah kelas menengah kita yang semakin tergerus, kemudian juga penghasilan mereka yang juga relatif stagnan, sehingga padahal kan kita tahu kelas menengah ini menjadi kelompok masyarakat yang punya andil besar terhadap Mhm. konsumsi rumah tangga. Dan seringkali kelas menengah ini justru adalah kelompok masyarakat yang tidak tersentuh terhadap kebijakan pemerintah. Ya, insentif fiskal. Makanya tadi dengan adanya pemberian insentif PPh 21 DTP Mhm. tadi untuk 5 sektor, saya pikir juga sedikit banyak juga Oke. menyasar ke kelas menengah kita, walaupun masih banyak kelas menengah lain yang belum menikmati insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Oke, ngomong-ngomong soal kelas menengah nih Mas Abra, selain juga terkait dengan bebas potongan PPh pasal 21 yang juga menjadi insentif adalah terkait ke PPN DPT sektor perumahan ini Ya. untuk harga 2M sampai 5M. Dengan harga yang sedemikian besar sebetulnya, apakah ini siapa yang disasar? Apakah kelas menengah atau kelas kelas mana begitu? Karena kan ini angkanya bukan yang angka yang kecil. Ya, ya kalau kita melihat dari nilai transaksi untuk kredit KPR tadi ya, perumahan tadi 2 sampai 5 miliar ya, tentu itu yang disasar adalah kelas menengah tadi untuk bisa Hmm, membantu kelas menengah kita mendapatkan akses perumahan. Tetapi di sisi lain juga sebetulnya itu turut membantu di sektor properti, sektor konstruksi juga. Karena kita melihat juga di data perbankan ya, kredit untuk KPR juga terus menyusut Mas. Dari hmm. misalkan di 2024 itu pertumbuhan kredit KPR masih di level 14%. Tapi di September tahun 2025 lalu itu sudah menyusut menjadi hanya 7,4% pertumbuhan kredit KPR. Nah, makanya saya pikir sangat relevan ya bagi pemerintah untuk memberikan insentif Hmm. pembebasan PPN ya untuk pembelian rumah baru bagi kelas menengah tadi. Karena memang tadi membantu masyarakat dan juga membantu di sektor tersebut juga. Karena Oke. sektor properti, sektor konstruksi juga punya multiplier efek juga Hmm. di sektor-sektor yang lain. Oke, kalau kita mendengar suara-suara masyarakat begitu, apalagi terutama di media sosial, Mas Abra, angka ataupun harga rumah 2 hingga 5M ini apakah sebetulnya tidak terlalu mahal untuk kelas menengah? Ya, ya tentu kalau kita melihat pergerakan harga tanah, kemudian harga barang-barang material untuk pembangunan rumah ini kan terus meningkat. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu faktor juga kenapa akhirnya harga rumah semakin sulit dijangkau ya untuk Hmm, hmm. generasi milenial, apalagi Gen Z ya di tengah penghasilan yang relatif stagnan tadi. Kenaikan UMP pun ya di tahun 2026 ini juga jauh di bawah ekspektasi para pekerja kita. Jadi memang mau tidak mau pemerintah harus memberikan dukungan dari berbagai lini, ya bukan hanya insentif PPN, tetapi juga bagaimana bisa menekan Hmm. agar biaya pembangunan rumah itu juga bisa lebih rendah lagi. Ya misalkan bagaimana menjaga agar spekulasi para spekulan tanah ini juga bisa dilawan oleh pemerintah. Kemudian juga membantu agar barang-barang bahan baku tadi juga bisa bisa lebih terjangkau ya sehingga biaya produksi untuk rumah juga bisa lebih rendah lagi Mas. Oke, berarti efeknya itu sebetulnya bisa kemana-mana begitu ya, efek positifnya. Kalau kita tadi membahas terkait dengan PPh yang memang yang terdampak adalah 1,7 juta pekerja ataupun karyawan dengan porsi 1,2% dari keseluruhannya. Apabila kita berbicara terkait dengan PPN yang perumahan ini begitu, ini seberapa besar dampaknya kalau dari hitung-hitungan angka? Ya, karena perumahan ini Mas punya efek ke belakang juga ya. Jadi dari semen, batu bata dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu
bukan hanya bisa menjaga produksi di sektor-sektor ke belakang yang terjaga, tetapi juga investasi. Jadi kalau kita lihat dampak, kita tentu tidak hanya melihat di berapa unit rumah yang terjual, gitu, atau berapa besar kredit KPR yang tersalurkan, tetapi juga ada dampak-dampak ikutan lain ya, inward looking-nya juga, backward looking-nya juga Mhm, tercipta dari efek kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah tadi, Mas, penghapusan PPN untuk perumahan. mhm, mhm. Kalau kita melihat lagi begitu ya Mas Abra, alih-alih insentif PPh DPT yang kita sempat bahas sebelumnya dan juga PPN DPT yang juga kita sudah bahas, pertanyaannya kemudian mengapa pemerintah tidak mengambil langkah yang lebih jelas efektif, misalkan diskon listrik? Iya. Nah, ya diskon tarif listrik memang sebetulnya sudah banyak pihak yang menyerukan agar kembali dilanjutkan, karena ini juga cukup banyak membantu kelas menengah juga tadi, karena sangat jelas siapa yang menikmati ya seluruh konsumen listrik dengan daya tertentu, ya tentunya dengan adanya pemberian diskon tarif listrik di tahun 2025 lalu 50% itu bisa menambah Hmm, alokasi belanja mereka untuk kebutuhan yang lain. mhm. Baik, Mas Abra. Kuartal satu ini ada Oke, Lebaran ya, halo, halo, oke, halo Mas silakan ya, Mas, silakan. ya, halo, Ya silakan lanjutkan ya, Mas Abra. tadi saya ulangi. Hmm, Iya, di kuartal satu ini kan kita memasuki periode puasa dan lebaran. Ada kecenderungan kenaikan harga-harga barang ya, inflasi. Jadi memang ketika pemerintah ya mempertimbangkan untuk bisa melanjutkan pemberian diskon tarif listrik ya hmm, seperti di Januari Februari tahun lalu, saya pikir itu akan sangat membantu masyarakat mhm, mhm. ya untuk memenuhi kebutuhan yang lain, khususnya memasuki hari raya Lebaran nanti, dan juga memasuki tahun baru pendidikan gitu. Jadi banyak kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga insentif diskon tarif listrik tadi saya pikir relevan untuk Mhm. bisa dilanjutkan oleh pemerintah, karena Mhm. efektifnya untuk menyasar seluruh masyarakat yang memang menjadi pelanggan listrik dengan kriteria tertentu. Oke, berarti sesungguhnya ada opsi-opsi lain begitu oleh ya, ataupun yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini. Opsi yang selanjutnya begitu, pertanyaan terakhir saya, Mas Abra, apakah menurunkan PPN juga bisa jadi opsi? Ya, ya ini juga yang terakhir yang cukup menarik yang banyak disuarakan ya oleh masyarakat dan juga bahkan kalangan pelaku usaha. Tapi lagi-lagi saya katakan ini menjadi kebijakan yang dilematis ya Mhm, untuk menurunkan PPN ya. Karena di tahun 2024 lalu saja ya untuk penerimaan PPN dan PPNBM itu sampai Oktober terkontraksi 2,1%. mhm, Artinya kalau sampai tarif PPN ini diturunkan, memang akan ada resiko ya target penerimaan pajak kita akan jauh lebih rendah lagi daripada yang diharapkan pemerintah. Apalagi kita tahu bahwa PPN ini menjadi salah satu sumber penerimaan perpajakan yang paling besar yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi mhm, saya pikir perlu dikalkulasi dulu ketika nanti PPN ini akan didiskon atau dipangkas. Kira-kira berapa mhm, besar, berapa triliun potensi mhm. shortfall yang akan dialami oleh pemerintah. Dan juga saya pikir perlu juga diuji bagaimana efektivitas dari kebijakan Pak Purbaya ya untuk menutup kebocoran-kebocoran penerimaan negara kita yang di akhir tahun lalu kan cukup cukup masif ya untuk mengejar penerimaan negara kita tidak bocor di perpajakan, di bea cukai dan sebagainya. Itu kira-kira sudah berapa triliun yang bisa diselamatkan, yang bisa diamankan. Nah, kalau itu sudah Oke, berjalan cukup efektif, artinya mempertimbangkan pengurangan tarif PPN ini menjadi hal yang cukup cukup penting dilakukan di oke. tengah daya beli masyarakat yang masih rendah. Mhm, mhm.
Berarti artinya harus ada hitung-hitungan yang matang begitu apabila langkah menurunkan PPN ini dilakukan oleh pemerintah. Tapi juga ada opsi lain tadi untuk kelas menengah yang juga tertekan dan stagnan begitu di beberapa waktu ini dengan membantu kelas menengah dengan opsi juga tadi menurunkan ataupun memberikan diskon tarif listrik. Terima kasih ekonom Indef Abra Talatov.